Ya panjang ya. Saya ini kiblatnya ke temen gitu ya. Jadi ketika temen golf ya, saya diajak golf ya, diajarin sampai bermain sampai bisa ya, sampai hobi. Tapi rupanya juga silih berganti. Saya lihat golf itu olahraga yang tergantung dari siapa bosnya. Kalau bosnya golf, bawahnya golf semua ya. Terus kemudian sepeda ya, saya juga bersepeda ya. Tapi ya tadi saya sepedanya yang MTB ya, downhill off-road itu di Gunung Mas sana ya, naik puncak ya. Saya jalanin ya. Tapi yang paling nikmat sebetulnya dan paling simpel ya, jalan kaki ya. Saya belajar dari salah satu menteri di kabinet sekarang ini, olahraga itu tidak perlu kita khusus olahraga. Dimanapun kita harus bisa menggunakan waktu untuk menggerakkan badan kita. Kalau rapat, teman-teman suka berdiri sini ya, sambil gerak, sambil jalan, tidak semata-mata duduk ya. Intinya kan harus bergerak ya. Nah, saya lihat yang terakhir, mungkin ini juga sejalan dengan pertambahan usia, jalan itu simpel banget dan kalori terbuangnya itu signifikan gitu ya. Maka saya mulai dari jalan 2 kilo ya, 5 kilo, 10 kilo saya nikmati dan bisa dimanapun ya, bisa dimanapun. Satu lagi, ketemu temen yang namanya orang nyebut ngopi ya, itu enak mengeluarkan pikiran kita, mendengarkan pikiran orang lain ya. Selesai dari situ menyegarkan. Oh ternyata itu, oh kita nggak sendiri, oh ada temen ya. Itu meaningful ya di pikiran dan di hati kita ya, di badan kita. Nah, saya kasih contoh case juga. Terima kasih saya diingetin ya. Saya kehilangan momen untuk berolahraga seminggu 3 kali sejak di sini ya, selama berapa bulan ini. Tapi saya sadar nggak boleh begitu terus ya, harus mulai bergerak ya. Berat badan kita naik 2 bulan itu 5 kilo loh saya naik. Agustus saya 65, nggak sampai mungkin awal-awal Oktober itu saya nimbang sudah 70 ya. Saya nggak pernah berat segitu ya. Paling tinggi 67 ya. 70 ya. Sampai saya minta Pak Agung ini, Corporate Secretary Agung, bikin olahraga supaya saya terpancing, terbawa ya. Bikinlah, ajak teman-teman jalan sore atau sepedaan sore. Tapi karena kesibukan saya lebih sering bolos. Saya baru ikut mungkin 2 kali setiap minggu ya. Rutin itu ya? 2 kali. Tapi bayangin saya baru ikut 2 kali ya. Artinya bolos saya lebih banyak ya. Dan berdampak ya. Ngopinya jalan terus, sama temen jalan, makan sama temen jalan. Berdampak pada berat badan kita dan itu tidak baik, tidak sehat ya. Ya, saya paham dan saya sadar itu. Saya harus tata kembali waktu olahraga dan ya mudah-mudahan beresin basicnya di Ancol ini ya sekarang baru 6 bulan ya. Kalau bisa jangan sampai setahun lah, 9 bulan sudah mesti diberesin jalan ya, bisa lebih stabil lagi Ancolnya ya. Tahun kemarin kita sudah oke, tahun ini pertumbuhannya juga bagus banget gitu ya. Akhir tahun kita harapkan mungkin kita sudah setidaknya sama dengan sebelum COVID ya. Syukur-syukur bisa melampaui itu ya. Nah kalau sudah itu ya sudah running well kan korporasinya dan dalam struktur biaya yang lebih baik, yang lebih ramping ya. Jadi lebih sehat lah ya. Kalau sudah lebih sehat sih udah lebih enak gitu ngurusin gitu ya.
Jadi mungkin harus dibuat satu program gitu. Rapat sambil jalan kaki, gimana caranya tuh ya? Rapat sambil diskusi ya. Mungkin harus bawa gadget yang agak besar sedikit ya. Sambil jalan, sambil duduk, istirahat, jalan lagi, duduk lagi. Mungkin begitu kali. Itu pikiran saya mewajibkan ada olahraga supaya saya kepancing ya. Tapi rupanya emosi kita untuk memperbaiki masih lebih dominan sekarang ini. Jadi keolahraganya masih kalah ya. Personalnya masih kalah gitu ya. Kenapa? Karena tekanan kan bagi saya melihat keadaan itu belum baik, itu tekanan ya yang harus saya perbaiki gitu ya. Kalau sudah lebih tidak menekan, artinya sudah lebih baik, itu lebih tidak menekan, mungkin pikirannya juga lari lagi ke yang aneh-aneh tadi ya, olahraga dan sebagainya itu ya. Ya terima kasih diingetin sih, teman-teman juga tiap kali ngingetin ya, dan saya berkali-kali belum bisa ya, masih ada urusan ini urusan itu, tiap kali begitu ya. Tapi ya, saya kira harus saya lakukan sampai ini menjadi sehat dulu ya. Kita masih punya tanggungan untuk membayar hutang kita pada bank ya, masih harus kita selesaikan itu. Dan saya yakin kita bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat. Ya. Ketika mulai pulih, kan terjadi di mana-mana ini. Begitu ada tontonan, konser yang sepele aja, orang itu bludak, keluar semua. Kan kejadian yang di GBK itu ya, bertindang itu ya, di Ancol juga sama. Jadi diberi trigger sedikit, langsung. Ya, karena mereka rindu kan suasana itu ya. Seperti lepas dari, seperti orang merdeka lah gitu ya. Mungkin dulu kita merdeka 45 itu dulu juga begitu tuh. Begitu merdeka, euforia juga gitu kan. Di rumah. Ya. Gitu, semangatnya itu jadi ya. Coba jalan itu. Waktu Covid enak banget, 5 menit sampai, 10 menit sampai ya. Sekarang tuh ya. Macet lagi. Oh, iya. Saya cerita real nih. Saya tinggal di Sudirman, di area Mid Plaza itu. Kantor ada di Senayan. Covid itu kira-kira 5 menit ya, ke kantor. Pakai mobil, kadang naik MRT. Sekarang dari Senayan, saya udah ngalamin 2-3 kali ya. Balik yang biasanya 5 menit itu 1,5 jam saya tempuh. Lock dia, ngelok ya, trafiknya itu. Luar biasa ya. Ya kita mesti sabar-sabar juga. Kalau jalanan macet, crowded itu artinya ekonomi kita punya harapan bergerak, iya gitu ya. Dan itu kita harus optimis kalau harus optimis, iya gitu. Dinikmati aja kalau kayak gitu. Oke, terima kasih ya.